Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Oktavia Nisa Ul Husna dengan NIM 12208193060 dari jurusan Tadris Biologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Silahkan disimak videonya ya. Sebelum kita membahas materi tentang struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan, berikut ini merupakan tujuan pembelajaran dari materi ini. Yang pertama, siswa diharapkan dapat menganalisis macam-macam organ tumbuhan dengan tepat. Yang kedua, siswa diharapkan dapat menjelaskan struktur dan fungsi akar, batang, daun, dan bunga dengan benar. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menganalisis macam-macam jaringan penyusun tumbuhan dan fungsinya dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat menganalisis perbedaan akar, batang, dan daun tumbuhan dikotil dan monokotil. Organ penyusun tumbuhan. Yang pertama adalah akar. Akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah. Fungsi akar adalah untuk menambatkan tumbuh-tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya. Yang berikutnya adalah menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Dan fungsi akar yang terakhir adalah pada beberapa tumbuhan akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, berikut ini adalah gambar dari akar tunggang dan akar serabut. Terlihat perbedaan di mana akar tunggang lurus ke bawah, sedangkan akar serabut menyebar akarnya. Yang kedua adalah batang. Fungsi batang yang pertama menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Yang berikutnya, sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Fungsi batang yang terakhir yaitu pada beberapa batang mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Ini merupakan gambar batang dari tumbuhan tebu, di mana batang pada tumbuhan tebu ini merupakan modifikasi batang untuk menyimpan cadangan makanan. Dan ini merupakan bentuk batang dari pohon mangga. Yang ketiga adalah daun. Fungsi daun adalah alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber bahan baku dalam fotosintesis. Fungsi daun yang berikutnya adalah mengatur penguapan air atau disebut transpirasi dan pernafasan atau bisa disebut juga respirasi tumbuhan. Ini merupakan macam-macam bentuk daun, terdiri dari daun yang berbentuk menyirip, menjari, daun melengkung, daun sejajar. Daun yang bermacam-macam ini disesuaikan dengan bentuk tulang daunnya. Yang berikutnya adalah bunga. Pada bunga terdapat benang sari, kepala putik, tangkai putik, mahkota, kandung lembaga atau bakal biji, bakal buah, kelopak, dan tangkai. Jaringan penyusun tumbuhan. Yang pertama adalah jaringan meristem. Jaringan meristem atau disebut juga jaringan embrional adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah diri secara mitosis. Hal ini menyebabkan sel-sel tumbuhan semakin bertambah dan menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan volume.
Ciri-ciri dari jaringan meristem yang pertama adalah bersifat embrionik atau aktif membelah secara mitosis. Yang kedua, belum mengalami diferensiasi. Letak jaringan meristem ini terdapat pada apikal atau ujung batang dan ujung akar, pada interkalar antar ruas batang, dan pada lateral sejajar dengan jaringan lain. Macam-macam jaringan meristem. Yang pertama adalah meristem primer. Nah, ini merupakan gambar dari meristem primer. Meristem primer adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang sel-selnya aktif membelah. Meristem primer pada umumnya terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Oleh karena itu, meristem primer menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Yang B adalah meristem sekunder. Ini adalah gambaran dari meristem sekunder. Meristem sekunder berasal dari sel-sel dewasa yang berubah sifatnya menjadi meristematik kembali atau aktif membelah kembali. Kambium vaskuler merupakan lapisan sel-sel yang aktif membelah yang terletak di antara pembuluh angkut xilem dan fluem. Kambium vaskuler ini banyak terdapat pada batang dan akar tumbuhan dikotil, sedangkan tumbuhan monokotil pada umumnya tidak memiliki kambium vaskuler. Jaringan yang kedua adalah jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mengalami diferensiasi menjadi bentuk lain sesuai fungsinya. Ciri-ciri dari jaringan dewasa adalah tidak melakukan aktivitas pembelahan, sel-selnya berukuran relatif besar dibandingkan dengan sel-sel meristem, mengalami perubahan diferensiasi sesuai fungsinya. Jaringan dewasa terbagi menjadi jaringan epidermis, jaringan dasar atau parenkim, jaringan penyokong atau penguat, dan yang terakhir adalah jaringan pengangkut. Jaringan epidermis. Tumbuhan membutuhkan jaringan pelindung untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik terletak di lapisan luar jaringan. Ciri-ciri jaringan epidermis terdiri dari selapis sel hidup berbentuk persegi panjang, tersusun rapat, tidak memiliki klorofil, termodifikasi menjadi stomata, sel kipas, pina atau duri, dan rambut akar. Nah, ini letaknya epidermis itu bersebelahan dengan stomata. Yang berikutnya adalah jaringan dasar atau parenkim. Jaringan dasar merupakan jaringan yang hampir terdapat pada seluruh bagian tumbuhan. Ciri-ciri jaringan dasar tersusun dari sel hidup dan bentuknya bervariasi. Dinding sel tipis, umumnya memiliki vakuola yang besar. Susunannya kurang rapat. Fungsi jaringan dasar atau parenkim sebagai tempat sintesis dan tempat menyimpan produk organik, dan tempat fotosintesis pada palisade daun. Yang terakhir, fungsi dari jaringan dasar atau parenkim yaitu menyimpan cadangan makanan. Berikut ini merupakan letak dari sel parenkim. Jaringan penyokong atau penguat. Ini merupakan jaringan penyokong atau jaringan penguat yang berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Jaringan penyokong tersebut terdiri dari jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Ciri-cirinya dapat kita lihat sendiri. Ciri-ciri jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim.
Pada jaringan kolenkim, ciri-cirinya yang pertama tersusun dari sel hidup, yang kedua memiliki dinding sel prim dari serat selulosa dan tidak berlignin, yang ketiga mengalami penebalan dinding sel tidak merata atau hanya di sudut-sudut, yang keempat masih dapat memanjang dan bersifat fleksibel. Letak jaringan kolenkim yaitu pada batang, daun, bunga, buah, dan organ-organ yang masih aktif tumbuh. Fungsi jaringan kolenkim yaitu menyokong pertumbuhan organ-organ muda tumbuhan. Yang selanjutnya jaringan sklerenkim, ciri-cirinya yang pertama tersusun dari sel dewasa yang tidak lagi tumbuh atau bahkan mati. Yang kedua memiliki dinding sekunder yang tebal dan berlignin. Yang ketiga mengalami penebalan dinding menyeluruh. Yang keempat, tidak dapat memanjang dan bersifat kaku. Letaknya terdapat pada bagian tumbuhan yang sudah tidak melakukan pertumbuhan, dan fungsi jaringan sklerenkim adalah menyokong tumbuhan yang sudah tua. Jadi, antara jaringan dan kolenkim dengan jaringan sklerenkim itu berlawanan. Yang berikutnya adalah jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut terdiri dari phloem dan xilem. Ini adalah gambar letaknya xilem dan phloem. Nah, di sini dapat terlihat xilem memiliki ciri-ciri tersusun dari sel yang mati, berbentuk seperti pipa, berpori, dan ujung-ujungnya runcing. Terdiri dari unsur trakeal. Fungsi dari jaringan xilem yaitu mengangkut air dan zat hara mineral dari akar hingga daun. Phloem, strukturnya yang pertama, sel tapis. Sel hidup tidak memiliki inti sel, ribosom, vakuola, dan sitoskeletal. Apa sih? Nah, phloem itu ada struktur-strukturnya, bisa dibaca sendiri, dan fungsi dari phloem yaitu mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan. Perbedaan akar, batang, dan daun tumbuhan dikotil dan monokotil. Akar. Nah, ini itu perbedaan struktur akar dikotil dan monokotil. Yang dapat terlihat jelas adalah bentuk dari phloem dan xilem. Perbedaan akar tumbuhan monokotil dan akar tumbuhan dikotil. Sistem perakarannya akar tumbuhan monokotil serabut, akar tumbuhan dikotil tunggang. Dan selanjutnya bisa dibaca sendiri. Berikutnya adalah batang. Nah, berikut ini merupakan struktur batang, perbedaan batang dikotil dan monokotil. Batang dikotil itu terdapat kambium di tengah-tengah xilem dan phloem. Berikut ini merupakan perbedaan batang tumbuhan monokotil dan batang tumbuhan dikotil. Bisa dibaca sendiri. Yang berikutnya adalah daun. Nah, ini merupakan struktur dari daun yang terdiri dari kutikula, selubung sel parenkim, xilem, phloem, sklerenkim, rongga udara, stomata, sel penjaga, epidermis atas, parenkim palisade, parenkim spons, epidermis bawah, dan kutikula. Nah, ini merupakan tabel perbedaan daun tumbuhan monokotil dan daun tumbuhan dikotil. Semoga video ini bermanfaat. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.